41 tahun ya bekerja di LIPI dan kemudian di BRIN itu. Bagi saya 41 tahun ini adalah masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang produktif gitu. Ketika saya bisa meneliti, tapi tidak cukup dengan meneliti. Bagi saya harus menulis. Asfi Warman Adam lahir di Bukit Tinggi 8 Oktober 1954. Anak ketiga dari 4 bersaudara, pasangan Adam Sutan Jamaris dan Maimunah. Asfi menikah dengan Musli Hayati dan dikaruniai putri sematawayang dan telah memberikan 2 orang cucu. Asfi Warman Adam seorang peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga ahli sejarah Indonesia. 40 tahun mengenyam dunia kerisetan, seorang Asfi telah mengalami beberapa kali metamorfosis lembaga riset nasional. Mulai dari Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, lalu kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan kini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bercerita sejarah panjang karir Asfi, ia meraih pendidikan tinggi sebagai sarjana muda di bidang sastra Prancis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lalu melengkapi gelar sarjana di bidang yang sama di Universitas Indonesia. Setelah itu, Asfi melakukan studi master di École des Hautes Études d'Action Sociale Paris di Prancis. Di kampus yang sama, Asfi meraih gelar doktor bidang sejarah Asia Tenggara di bawah pimpinan Profesor Denis Lombard. Karir profesionalnya dimulai sebagai wartawan majalah sportif tahun 1980 hingga 1983. Kemudian Asfi menjadi peneliti di LIPI sejak 1983. Asfi juga sempat menjadi lektor bahasa dan sastra Indonesia pada Institut National de Langue et Civilisation Orientale Université de la Sorbonne Nouvelle di Paris pada tahun 1984-1986. Kemudian saya pulang ke Indonesia, kembali ke LIPI dan meneliti tentang ASEAN, bagaimana hubungan Indo-Cina, bagaimana persiapan negara-negara Indo-Cina itu untuk masuk ke negara ASEAN. Cukup lama, sejak tahun 90 sampai 98 saya sempat menjadi koordinator penelitian ASEAN pada saat itu. Yang terjadi itu adalah pada tahun 98 itu ada pertukaran pemerintahan, pertukaran rezim. Orde Baru itu berakhir dan ketika itu muncul gugatan sejarah gitu. Jadi mereka yang dulu menjadi korban pada masa lalu, korban 65 misalnya, itu menuntut supaya ada pelurusan sejarah. Dan ketika itulah saya baru mulai beralih dari penelitian tentang Indo-Cina itu kepada penelitian tentang sejarah Indonesia. Saya diminta di mana-mana untuk berceramah tentang sejarah Orde Baru gitu. Sejak dari tahun 98 itu menggumuli sejarah Indonesia, terutama sejarah Orde Baru, sejarah 65 gitu. Dan inilah yang menurut saya ada passion di sini, ada keinginan untuk meluruskan sejarah, ada keinginan juga untuk mengungkapkan kebenaran. Saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu juga menjadi healing, menjadi semacam pengobatan bagi para korban ketika mereka mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 65, 66 dan sesudahnya gitu. Pada tahun 98 kami 19 orang peneliti dari Pusat Politik dan Kewilayahan LIPI itu membuat petisi keprihatinan yang
dimuat di harian Kompas pada halaman pertama keesokan harinya pada bulan Januari tahun 1998. Intinya petisi itu meminta kepada Presiden Soeharto untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden gitu. Jadi kami menyuarakan gitu, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan pandangan bahwa sudah banyak terjadi kekurangan pada masa Orde Baru ini dan itu harus dihentikan. Jadi pada tanggal 1 November 2024 saya akan pensiun ya, akan purna bakti di LIPI yang sekarang menjadi BRIN gitu. Tetapi apakah pensiun itu berarti akan berhenti bekerja, akan berhenti menulis gitu. Kemarin saya bertemu dengan Profesor Bungaran Saragih. Ketika saya ceritakan bahwa saya mau pensiun ini seminggu lagi, saya tinggal menunggu hari gitu. Dan dia mengatakan, jangan pakai istilah pensiun gitu. Kita ini tidak pernah pensiun. Saya setelah berhenti jadi menteri, saya hanya ganti pekerjaan gitu. Jadi bukan pensiun. Saya ganti pekerjaan dan sekarang menurut beliau, pekerjaan saya justru jauh lebih banyak. Nah, bagi saya juga hal itu sangat mendorong gitu bahwa sebagai peneliti kita tidak akan berhenti untuk menulis biografi dan semacamnya gitu. Peneliti itu tidak harus seorang yang menekuni sesuatu mengenai teori, berada di menara gading, tetapi juga menekuni apa yang ada di tengah masyarakat dan bahkan kemudian bisa juga sekalian menyuarakan kehendak atau kritik dari rakyat itu gitu. Usia boleh bertambah, tapi saya kira Pak Asfi akan tetap sama. Penuh semangat, berdiri teguh untuk mencari dan menyuarakan kebenaran. Saya sangat beruntung bisa mengenal Pak Asfi secara langsung, seorang sejarawan yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi bisa menerangi persoalan bangsa ini dari perspektif sejarah, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Terima kasih yang paling dalam karena Pak Asfi selalu membuka mata kita tentang makna sejarah, bukan hanya sebagai deretan dan tokoh dan peristiwa, tapi sebagai pelajaran hidup untuk meniti masa kini dan masa depan yang lebih baik. Doa terbaik untuk Pak Asfi dan keluarga, semoga terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyuarakan yang benar dan menginspirasi banyak orang. Teruslah menjadi guru dan teladan bagi bangsa. Kita pertama bertemu dalam suasana reformasi di Jakarta, di mana Asfi menetapkan agenda penulisan sejarah Orde Baru yang harus dekat dengan keprihatinan rakyat. Lalu di berbagai konferensi Portugal, Amerika, di Belanda tahun 2005 Asfi tinggal di rumah kami bersama istri tercinta Ibu Ade ke Keukenhof. Erik Olin Wright pernah menulis tentang ilmu sosial emansipatoris. Emansipasi manusiawi membutuhkan transformasi dunia sosial, bukan hanya transformasi kehidupan psikologis masing-masing individu. Asfi memperjuangkan ilmu sejarah emansipatoris seperti itu. Dari soal 65 sampai soal Timur Leste. Pak Asfi, ini peluang emas untuk menyatakannya. Aku bangga belajar sejarah di sampingmu. Saya juga berharap Asfi jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berkarya dalam bidang ilmu dia ya. Karena dia masih bisa terus melanjutkan dan juga berbagi ilmu dengan generasi yang lebih muda ya, khususnya dalam bidang kesejarahan. Professor Asfi, it is with sadness that I realize your duties at LIPI and now BRIN have come to an end. To be sure, I had hoped to collaborate with you for many, many more years. When I first did my research on Gerwani in 1965 in the early 1980s, there were no Indonesian researchers working on the 1965-1966 massacres. After that, I was blacklisted, but by the late 1990s, I knew there was at least one brave Indonesian scholar engaged in truth-finding around this genocide. Pak Asfi has been my shining light in LIPI and beyond when I and other mostly foreign scholars continued our attempts to uncover the many myths and untruths deliberately spread by the Suharto regime. The research you, Pak Asfi, did on the concentration camps on Pulau Buru within the Big Komnasam research project is an example of outstanding scholarship in those years.
Your courage to tackle this taboo subject in Indonesian history was not welcomed in all corners, to put it mildly, but you persevered. I am happy there were many occasions in which we could share insights. My warmest memories of you are when you bravely took the stand during the proceedings of the International People's Tribunal on Indonesia 1965-1966, testifying against your state. Dear Pak Asfi, I hope your academic integrity and courage will be a great inspiration for future generations of researchers. Your academic contribution to the field has been enormous. I am glad to have known you and wish you all the best in your future life. Warm wishes, Professor Dr. Saskia Eleonora Wieringa, University of Amsterdam. Ya, jadi saya kenal Pak Asfi untuk pertama kali justru dari artikel karya dia, dari tulisannya. Saat itu saya baru lulus SMA. Mungkin nggak lama setelah saya lulus SMA, saya membaca artikel dia di Kompas yang menulis in memoriam Profesor Denny Lombach. Profesor Denny Lombach ini guru Pak Asfi di EHES, di Sorbonne, di Prancis. Dan gara-gara tulisan itu saya jadi tahu ada yang namanya jurusan sejarah di universitas. Itu satu. Jadi bisa dikatakan Pak Asfi ini orang yang membuat saya tersesat ke jalan yang benar. Tidak pernah mengenal secara fisik langsung, tapi dari pikirannya duluan, dari gagasannya duluan, saya kenal Pak Asfi, dan yang membuat saya semakin kuat untuk memilih jurusan sejarah yaitu tulisannya Pak Asfi. Saya datang ke LIPI, ketemu Pak Asfi, dan saya meminta langsung Pak Asfi waktu itu untuk datang ke Undip sebagai salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Itu pertemuan pertama kali saya dengan Pak Asfi setelah ketemu lebih dahulu dengan gagasannya. Saya menganggap sebagai guru saya belajar dari banyak tulisan dia yang dalam beberapa temanya melakukan advokasi terhadap korban-korban Orde Baru, ya, khususnya dalam peristiwa 65. Di 2005 saya juga jadi asistennya Pak Asfi di LIPI waktu itu, menulis biografi Profesor Sarwono Prawiro Harjo, pendiri LIPI. Jadi saya jadi asistennya Pak Asfi, membantu. Pak Asfi sangat dekat dengan saya, baik secara pemikiran, secara gagasan, ide, maupun secara personal, dan saya sudah anggap seperti guru saya. Dan saya berharap di masa purna tugasnya sebagai profesor riset di BRIN, Pak Asfi tetap produktif, Pak Asfi tetap bisa menghasilkan karya-karya terbaiknya di bidang sejarah, sehingga kami-kami yang muda-muda, sejarawan-sejarawan yang muda-muda, juga generasi muda yang ingin belajar sejarah, tetap bisa menggali pengetahuan dari Prof. Asfi. Terima kasih. Kehadiran Prof. Asfi Warman Adam tentu saja menjadi keberuntungan sekaligus kebanggaan bagi kami di Pusat Riset Politik. Tidak hanya karena Prof. Asfi adalah mungkin satu-satunya ya begitu ya sejarawan sosial politik di Indonesia yang dimiliki oleh BRIN, namun juga perspektif beliau dalam melihat dinamika struktur dan sosial politik dengan kacamata sejarah itu sangat memberikan hal lain gitu ya, perspektif lain yang tentu saja semakin memperkaya kajian kami di Pusat Riset Politik terkait dengan persoalan sosial politik di Indonesia. Prof. Asfi telah juga banyak menghasilkan begitu ya karya-karya beliau, historiografi khususnya terkait dengan gerakan 30 September 1965 yang saya pikir sangat berpengaruh dan menjadi acuan gitu ya bagi banyak studi-studi terkait dengan peristiwa tersebut. Kalau kita lihat mungkin pengalaman kami terakhir dengan Prof. Asfi dalam kegiatan seminar atau webinar kami mengenai demokrasi, kita ingin melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia, dan perspektif sejarah yang digunakan Prof. Asfi sangat membantu kita untuk melihat kembali bagaimana pelaksanaan pemilu sejak tahun 95 sampai dengan saat ini, dan bagaimana kita bisa belajar dari sejarah pelaksanaan pemilu dan apa maknanya bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, saya pikir menciptakan Prof. Asfi berikutnya begitu ya, regenerasi di Pusat Riset Politik sangat penting untuk kami bisa menjaga bagaimana perspektif sejarah itu terus relevan digunakan dalam memahami dinamika struktur dan sistem politik di Indonesia. Semasa aktif berkarir, Asfi aktif menerbitkan buku dan jurnal, juga tulisan-tulisan kritisnya di berbagai media massa. Ia pun telah menerima berbagai penghargaan. Oleh
berbeda. Asfi merupakan sosok yang serius, tidak banyak bercanda, namun ia akan selalu menjadi pendengar yang baik. Sebagai tokoh sejarawan, Asfi termasuk satu dari segelintir orang yang mampu dan berhasil menjembatani pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik.